Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Yulianto Pak Haji dari Bekasi. Asli sih dari Bogor. Ya. Cuman lama di Bekasi karena kerja di Bekasi. Sebelumnya saya nih baru kali ini tadi nyampe dari Cikarang itu jam 5 kurang lebihnya. Jadi baru tahu RDAY itu kurang lebihnya 2 mingguan lah lihat YouTube-nya Pak Haji. Jadi apa yang ada di RDAY itu saya 1 tahun sudah menjalankan sholat malam alhamdulillah. Kemudian Qobliyah Badiah juga jalan insya Allah. Pas memang ada anugerah juga kemarin dalam 1 tahun kemarin ya itu dianggap saya anugerah karena alhamdulillah sampai sekarang itu saya jadi bisa dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu Pak Haji. Jadi 2 minggu kemarin saya lihat dari YouTube-nya Pak Haji, saya sudah coba mengamalkan sendiri dari apa yang Pak Haji sampaikan di YouTube. Yang pertama itu membalikin celana dalam, saya pakai celana dalam terbalik gitu Pak Haji. Udah pakai itu 2 minggu kemarin. Ibu celana dalam udah dibalik belum? Dibalik. BH? Iya. Benar. Bapak-bapak percaya gak? Gak percaya tuh. Tadi kan bilang biar kalau nggak ketipu, nggak ketangkep sama polisi. Ya kan, terus kalau itu harus balik. Soalnya saya juga pernah gini Pak Haji. Pegang mic-nya. Saya kan pernah waktu saya kerja Pak Haji, kan saya kerja dari gadis sampai keluar 2016. Itu saya sempat ketipu uang hampir 500 miliar uang saya Pak Haji. Saya dikejar-kejar Depkol tuh, utang waktu itu Pak Haji. Stres banget, ada temen juga 3 orang bunuh diri. Yang masalah koperasi Pandawa itu loh Pak Haji itu. 3 orang bunuh diri, ya itu kan karena yang diajak saya waktu kerja yang diajak itu supervisor manager. Jadi saya tuh kalau nggak ikut bos-bos pusat tuh udah nelponin Pak Haji, udah ikut belum, karena kan yang tangan kanannya tuh orang-orang itu semua PT saya gitu loh, nggak usah disebutin ya Pak Haji. Nah gitu, jadi saya ketipu, sempat ke ini Depkol, habis-habisan lah Pak Haji. Uang juga habis-habisan. Masih ada juga tunggakan di bank, cuma karena pengaruh Covid saya kan mudik tuh. Enggak, ini sekarang BH-nya dibalik. Sadam dibalik. Iya. Oke, jadi Bapak dan Ibu nih ilmu RDAY. Kalau Bapak dan Ibu mau keluar kota, mau aman, nggak ada razia, nggak ada apa. Herannya selama berangkat nanti hujan deres, sehingga tidak ada razia. Mana ada razia hujan, ada nggak? Iya hujan Pak Haji, betul. Kenapa deres? Karena alat kelamin kita kebalik. Jadi yang tadinya nggak hujan jadi hujan. Iya. Hujan Pak Haji, betul. Betul. Terus iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Emang nggak waras ya Ibu RDAY ya. Waras. Tapi nyata ya Pak Haji. Iya, memang nggak masuk logika. Yang penting masuk rekening. Nah itu rekening itu saya yang belum. Nanti minimal nanti pulang dari sini ya. Besok malam ada alat kelamin suami, masuk ke alat kelamin ibu dulu. Ngerokin uang udah. Udah, nanti ibu tinggal kerok alat kelamin ibu, dikerok, masuk. Oh gitu. Iya, nanti kan masuk alat kelamin suami. Ayo bos. Setelah itu saya ngamalin RDAY itu celana terbalik itu 3 hari saya yang tadi disampaikan ibu juga yang ya Allah mohon izin dan ridhonya ya Allah dari doa anak-anak yatim dari kandang embe ya sampai itu ya. Setelah itu saya ke muka terus saya rendam air celana dalam saya, kemudian sebelum saya guyur ke rumah juga kondisinya sudah diagunkan ke ke Mandiri karena anugerah kemarin.
dan 5 bulan ini sudah datang terus debt collector. Saya minta saya ngomong gini, rumah kalau ada datang yang nagih bikin nggak betah, saya siramin itu. Nggak lama besokannya datang debt collector Pak Haji, datang ya saya terima ya, saya melasnya ya memang nggak ada uang, yang memang dia kan gimana Pak, ini udah 5 bulan ini. Ya saya bilang, lihat aja rumah saya aja sudah diplang, saya ada rencana untuk lunasin, kondisinya nggak ada uang, saya bilang gitu. Kalau memang mau dilelang silakan sesuai dengan aturannya. Saat ini saya boro-boro ada penghasilan nggak ada, saya bilang gitu. Nggak lama, oh iya Pak, langsung pulang Pak Haji, nggak lama. Jadi dia nggak ngamuk-ngamuk lah gitu, langsung pulang. Ya udah Pak, kalau gitu saya pun pamitan pulang. Itu mungkin salah satu karomahnya lah, mungkin ya, nggak tahu. Yang keduanya, testimoni yang tadi yang itu, saya kan mau share ke istri, mah nih kayaknya nih ada jalan nih kita jangan. Istri masih belum ini Pak Haji, belum yakin karena ada selangkangan gitu Pak Haji. Iya, apa ini gitu. Nggak taunya tadi malah dia nyuruh saya, ya katanya mau ke sono ke Ciampea. Terus gimana mah, nggak ada kendaraan. Ya udah mama anterin nanti ke Cibarusah, nih kasih uang 200 pakai angkot aja. Alhamdulillah Pak Haji nyuruh ke sini. Akhirnya istri. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Yang tadi nggak setuju ilmu RDAY. Akhirnya saya suruh ke sini walaupun naik angkot tadi. Ya udah gitu udah jalan. Kemudian dari Cibarusah naik ke Cilengsi, dari Cilengsi itu angkot lama banget Pak Haji. Lama banget itu. Lamanya udah kita ngetem, memang ada penumpang itu harusnya kan mungkin 12 isinya, cuma ada 4. Udah gitu dia jalan dari Cibubur, mungkin kalau ngegas itu nggak nyampe kali 5 km per jam, pelan banget. Saya gesek aja udah, supir cepat, nggak tahu dia ke gas atau gimana, kenceng Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow, kenceng dia jalannya, coba. Gimana geseknya kalau boleh tahu? Kamu gini aja gini Pak, gini pakai tangan gitu. Pakai tangan. Geseknya tangan sama tangan. Tangan. Oh, bukan tangan sama kontol, bukan. Oh iya. Kan ada cewek depan saya. Oh iya. Kan ada cewek, saya tangan sama tangan aja. Supir cepet. Ngegas di Cibubur Pak Haji, pas itu lampu merah. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe sini berarti jam 5. Bapak kalau gesek tangan sama tangan bisa terkabul, Bapak juga gesek aja tangan sama tangan. Ibu prakteknya bacanya lunas minggu ini. Alhamdulillah. Lunas. Kan tadi kan jalan. Gas tuh bisa. Kenapa nggak diganti dengan kata lunas? Atau cair. Atau kalau bapak-bapak yang belum ngaceng, begitu. Betul Pak Haji, nanti saya coba Pak Haji. Bisa. Coba sekarang ngaceng, bisa gak? Ngaceng. Tepuk tangan dong. Nah selanjutnya untuk yang ini dari anugerah kemarin Pak Haji, saya 41 orang terus neror saya, nagih saya Pak Haji. Itu udah saya jalanin, tapi ya belum, mudah-mudahan yakin biar lupa mereka gitu. Padahal hati saya tetap saya akan balikin kalau memang uangnya ada gitu Pak Haji. Jadi 41 Bos, yang bikin utang lo sampai hari ini nggak lunas karena lo udah jadi Tuhan kecil. Lo bilang gue pasti pasti apa tadi, lunasin. Tadi ngomong apa? Lunas. Bukan. Saya pasti akan ngelunasin utang. Tadi kan lo. Oh iya. Itu nggak boleh Pak. Yang lunasin utang tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lu. Jadi lu diciptain sama Allah, emang khusus lu suruh ngutang. Yang lunasin siapa? Allah. Kita mah enggak. Kita ngutang, apakah kita harus bayar? Ya jangan dong. Nih perhatiin Pak, dulu saya kecil
umur 3 tahun, itu saya main bola. Bola saya tendang, kena kaca tetangga saya, pecah. Yes, marah tetangga saya ke saya. Saya bilang apa? Nanti yang ganti emak gue. Emak, lu yang ganti, kan lu yang nendang. Sorry bos, ada emak gue bos. Ngapain gue ganti? Gue diciptain sama Allah suruh mecahin kaca-kaca. Nah nanti yang ganti emak gue. Jadi lo ciptain utang, nanti yang lunasin Allah. Bener tuh yang ganti kaca tetangga saya siapa? Ibu saya. Nggak mungkin saya, orang seumur 3 tahun. Toko material nggak tahu, tukang nggak tahu, duit nggak punya. Dan emang hobi gue mecahin kaca tetangga gue. Dan yang bayar siapa itu? Emak gua. Makanya lo ngutang aja bos, ngutang aja bos, ngutang aja. Iya dong, kan negeri ini punya utang berapa? 7.000 triliun. Yang bayar siapa? Allah. Ngapain kita bayar ya kan? Jadi kita ngutang aja, asik ngutang. Tapi sambil gembira bos. Makanya kalau kita tanya Allah, gimana nih bapak nih utangnya Allah? Biarin aja, kan dia mau bayar, biarin aja. Jadi lo nggak bakal selesai bos. Jadi yang nyelesain utang siapa? Allah. Jadi kalau bisa lo ngutang lagi ke Bank BRI, lo ngutang lagi ke Bank BNI, lo ngutang lagi ke Bank BCA. Begitu. Nggak mau Pak Haji, nggak mau. Kenapa? Nggak mau ngutang lagi, nggak mau ngutang lagi. Justru Allah nungguin. Nggak mau Pak Haji, nggak mau. Udah. Tobat aja udah, jangan ngutang lagi udah. Ya, jadi gini Pak. Ya. Yang bikin utang kita nggak lunas-lunas, tahu? Karena belum waktunya utang itu lunas, Bapak maksain lunas. Harusnya jangan. Mau tahu? Orang utang sama orang apa? Sama juga orang melahirkan. Orang melahirkan buntingnya berapa bulan ngelahirin? 9 bulan 10 hari. Ada gak orang hamil 3 bulan pengen lahiran? Bisa gak? Gak bisa. Orang belum waktunya lahir. Utang juga kalau belum waktunya lahir utang juga kalau belum waktu lunas gak bisa lunas. Setuju gak omongan gua? Betul. Kenapa setuju? Kalau kau setuju omongan gue? Kan belum waktunya gitu. Nah, makanya lu nyantai aja bos. Mau dibenci, mau dihujat, mau di apa, tenang aja, orang belum waktunya lunas. Ngapain bayar? Makanya gue setuju negeri ini utangnya gede, gue setuju. Nanti kalau waktunya lunas juga lunas. Tenang aja. Makanya gue bisa utang lagi gitu. Hidup utang. Di pengobatan gak waras. Kedua, belum waktunya sholat subuh. Subuh kan besok pagi, Ya. jam 4 lewat atau jam 4 kurang. Ya. Gue nggak hafal, kan gue bukan kiai SD Impres. Kita sekarang jam 23.31. Kita mau sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrah. Apa kita sah sholat subuh sekarang? Tidak. Kan belum waktunya subuh. Begitu juga utang, kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Itu prinsipnya SD Impres. Tahu bener tau enggak? Daripada yang pakarnya ekonomi, profesor doktor goblok gitu. Misalkan namanya Pak Goblok. Ngapain mesti sekolah profesor? Orang belum waktunya lunas ya nggak bisa dilunasin. Orang waktu nanti kalau udah waktunya lunas, ya lunas sendiri. Contoh, ada tamu saya punya mobil, punya motor Kawasaki Ninja, punya utang 50 juta, maksa pengen lunas, maksa harus lunas. Gue bilang jangan dipaksa bos, nanti lunas sendiri. Oh gitu Pak Haji? Ya iyalah. Bener loh, naik motor Kawasaki Ninja, belok kanan di Cikampak, belok, masuk mobilnya ke kolong Kijang. Iya, akhirnya yang lunasin yang punya mobil Kijang. Kenapa? Kan mukanya hancur karena itu aspal. Yang bayar, motornya diganti, dilunasin.
Mau lo cara begitu? Ya makanya jangan maksain. Nanti waktunya lunas, santai aja. Ini enggak dimarah-marahin sama debt collector. Enggak apa-apa debt collector marah, wajar kan, dia kan job description-nya kan memang dia nagih utang. Betul. Jangan takut, santai aja, dia mau marah-marah, dengerin aja. Kok gitu Ji? Ya kan lo udah tahu, kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Kalau belum waktunya lahir nggak bisa dilahirin. Kalau belum waktunya sholat subuh belum bisa sholat subuh. Ada lagi yang terakhir. Kalau belum waktunya mati bisa gak mati? Nggak bisa. Orang mati apa coba? Orang mati orang yang rezekinya emang udah habis baru mati. Jadi kalau rezeki masih ada nggak bakal mati. Setuju gak omongan gue? Ya makanya bapak dan ibu santai aja. Kalau udah ke Allah, apalagi udah meraktek ilmu RDAY, pasti terkabul, pasti lunas, pasti punya mobil sedan Mercy seri C. Tepuk tangan dong. Pasti punya mobil Jeep BMW. Hah? Amin. Fortuner hitam. Minimal alat kelamin lo hitam dulu. Gak bisa, saya kan nggak hitam. Oh nggak hitam ya? Percaya gak bapak-bapak alat kelamin nggak hitam? Nyambungan nih maksud saya. Iya. Kalau belum waktunya utang lunas, nggak bisa dilunas. Kenapa saya ngomong begitu? Biar bapak dan ibu tenang. Kan selama ini bapak dan ibu ketakutan utang. Betul. Jangan. Kita bikin komunitas ahli hutang. Ini mah takut riba, apa-apa takut riba, ampret. Riba kan ciptaan Allah, santai aja. Jangan ditakut-takutin. Kalau ibu ditakutin udah santai. Utang kalau belum waktunya lunas, bisa gak lunas? Tidak. Gak bisa. Sholat kalau belum waktunya, bisa gak sholat? Tidak. Gak bisa. Lahiran kalau belum waktunya lahir, bisa gak lahiran? Tidak. Gak bisa. Orang baru bunting 3 bulan, kita bilang begini sama suami kita, Papa, aku gak kuat pengen lahiran. Gak bisa sayang. Kamu baru 3 bulan, tapi aku udah nggak kuat. Ya udah, papa toblos lagi ya biar enak ya. Iya maksudnya biar nggak ngerasain mual mules. Jadi biar ada jalannya. Jadi digedein jalannya, ditoblos. Nah, nuain, ya. Tapi nanti pas diperiksa sama dokter kandungan, kepalanya semuanya banyak rengginangnya loh. Ada lagi? Jadi testimoni yang tadi saya sampaikan itu salah satunya Pak Haji. Jadi pertanyaan saya sih, saya minta ijazahnya lah, tadi yang sampaikan si ibu juga. Kita sudah ngamalin ibarat kata apa yang ada di RDAY, tapi kita belum ketemu dengan Pak Hajinya gitu. Alangkah itunya kan bisa silaturahim. Nah, alhamdulillah saat ini saya sudah bertemu Pak Haji. Saya mohon izin untuk amalan-amalan Pak Haji yang disampaikan, saya mau amalkan gitu Pak Haji. Ya sekaligus tadinya sih niat saya kalau memang ada kegiatan atau ibarat kata saya bisa bantu-bantu sini, alhamdulillah gitu. Dalam arti bisa ngurus-ngurusin anak yatim ataupun bisa ya ngurusin kambing atau apalah gitu, nggak apa-apa. Sambil belum ada kerjaan juga gitu. Gampang bos. Ya. Kan kambing gue hobinya kawin. Jantan sama jantan ini kawinin. Nah lo bagian nunduk aja bos, begini bos. Ya lo nanti hubungin Pak Bambang Ancol. Hampir tamu-tamu gue yang riadoh gak ada yang gagal. Tanya aja nanti Bambang Ancol. Salah satu Pak Bambang Ancol. Siapa, utangnya 2,8 miliar Siapa, lunas Ji? tanpa bayar, Siapa, tanpa Ji? nyicil, tanpa jual aset. Nah lo utangnya berapa?
Saya kena anugerah kemarin tuh ketipu 3,5 miliar Pak Haji. Ya kan ketipu, Iya, ketipu, bukan Pak Haji. utang. Ya itu Utang. salah satunya yang nagih itu nganggapnya mereka tuh hutang Pak Haji. Oh bukan, ini kan dia investasi. Iya, investasi Pak Haji. Jadi Ada lagi? yang hutang itu sebenarnya ke perorangan, karena saya 2 tahun tidak ada penghasilan, akhirnya dipinjam kiri pinjam kanan, kemudian sama yang kena anugerah kemarin itu salah satunya pinjam kur waktu itu buat usaha, nggak taunya kita Nggak nggak bisa apa-apa, jalan itu kan seperti proses. Nanti Seperti lo tinggal ikutin Pak Bambang Anco, dia riadohnya apa, nanti lo tanya. Siap, Dia ngurusin anak yatim tahajud, Siap. sama ngurusin anak yatim kurung. Siap. Kan yatim kurungnya kecil-kecil tuh nanti langon.